mengenai Al-Furqan ayat 27, itu kan semacam penyesalan dari orang-orang zalim gitu, atau kafir ya, yang seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul, hari ini aku tidak akan mengalami hal buruk seperti ini ya. Lalu yang dimaksud dengan aku mengambil jalan bersama Rasul, apakah kalau sekarang ini yang saya dengar itu selalu orang-orang mengatakan bahwa kita beribadah itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa kita harus melaksanakan 4 hukum Islam: Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma ulama. Jadi hal ini mana yang patut atau layak kita ikuti? Kalau konteksnya ayat ini dan dengan melihat asbabun nuzul surat ini atau ayat ini tadi ya, dalam kisah yang saya bacakan tentang Uqbah bin Abi Mu'aid yang berteman dengan Ubay ya bin Khalaf. Nah, waktu itu sahabatnya lagi jalan jauh, jadi nggak tahu dia punya pesta undang Rasulullah nggak mau makan kecuali dia bersyahadat, lalu akhirnya dia bersyahadat. Maka konteksnya di sini sebetulnya adalah sederhana, bahwa pengertian mengikuti Rasulullah itu adalah orang itu mau masuk Islam, orang itu mau bersyahadat. Maka ketika orang itu sudah bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang ini insya Allah sudah akan mendapatkan jaminan keselamatan. Walaupun katakanlah kurang-kurang amalnya, dia beramal masih belum mengikuti contoh Rasulullah sebaik-baiknya, dia masih ada bid'ah-bid'ahnya, katakanlah, itu sesuatu yang nantinya insya Allah bisa dimaafkan. Yang penting dia tulus mengakui bahwa dirinya beriman kepada ajakan Rasulullah. Nah, ini yang paling penting. Oleh sebab itu kita dalam hal ini, siapapun, ketika orang itu sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita, dia adalah teman kita, dia adalah barisan dari kaum muslimin, yang kita tidak boleh memastikan orang itu sesat, orang itu keliru jalan, orang itu tidak sesuai dengan tuntunan, karena hal itu nantinya akhirnya adalah kembali kepada bagaimana hukum Allah tentang persoalan-persoalan itu. Boleh jadi ketika di dunia itu termasuk masalah-masalah khilafiyah yang kita memang tidak bisa membuat itu sama secara keseluruhan. Sikap kita sebetulnya disuruh hanya untuk saling menghormati dari perbedaan-perbedaan yang ada, atau bisa bekerja sama dalam hal-hal yang bisa disepakati. Jadi saling menyepakati pada hal-hal yang saling tolong-menolong, bekerja sama pada hal-hal yang bisa disepakati, dan saling menghormati pada hal-hal yang memang tidak bisa disatukan atau terjadi perbedaan. Nah, jadi konteks ayat ini adalah kenapa kami tidak mengambil jalan Rasul, itu cukup dengan dia bersyahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan tulus, maka orang itu nanti akan dapat besar kemungkinan ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara, jadi bukan konteksnya apakah kita mengikuti hadis Nabi sepenuhnya, apakah ikut hukum-hukum Allah yang semuanya itu ada dalam Quran, hadis, qiyas, ijma. Nah, itu adalah sumber-sumber hukum yang kita sebagai muslim mesti memperdomani seperti itu. Ya, kalau ada kurang-kurangnya, Allah bisa maafkan semua. Yang penting tidak ada kesengajaan kita melakukan itu dengan merasa bangga dan sombong, diajak berubah, kita sombong nggak mau berubah. Kita besar kepala dengan sikap yang kasar, katakanlah menolak ajakan yang memberikan sedikit perubahan kepada kebaikan. Nah, itu saya kira itu aja barangkali. Insya Allah kalau nggak ada sifat sombong pada seseorang, itu tidak akan menghalangi orang itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat 30 ini sudah mulai keadaan yang sedikit berbeda tentang bagaimana katakanlah semacam keprihatinan Rasulullah melihat kondisi umatnya. Ya. Jadi di akhir zaman, jadi apa yang terjadi kita di zaman sekarang ini sudah dibayangkan oleh Nabi dalam bentuk keprihatinan beliau akan terjadi apa yang nantinya. Sebetulnya kalau beliau hadir, beliau sangat prihatin dengan kondisi kita sekarang. Itu kita sampai di ayat yang ke-30. Itu nanti insya Allah.